lebih dari segalanya. Ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelapku. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di Sarapan GBDI Situbondo. Bersyukur jika hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan, dan itu adalah semua adalah berkat dan anugerah Tuhan Yesus saja yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan sarapan yang akan kita sesuaikan dengan dress code kita hari ini, yaitu memakai kaos berkerah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat di Google, saya coba mencari tentang kaos yang berkerah ini. Kaos yang berkerah ini biasanya mereka sebut sebagai kemeja polo atau kaos polo. Nah, sebenarnya kaos polo ini memang dipakai untuk pemain-pemain polo. Kalau Bapak Ibu tahu tentang permainan atau olahraga polo, itu seperti golf tapi dengan mengendarai kuda atau berkendara dengan kuda. Tapi sistemnya seperti sepak bola. Jadi seperti golf tapi dengan berkendara kuda. Jadi seperti itu. Nah, ini kaos ini sudah digunakan sekitar tahun 1859 di India waktu itu, dan di Inggris Raya sekitar 1920-an. Dan akhirnya kaos ini juga dipakai selain untuk polo itu juga, tapi juga untuk tenis lapangan dan juga untuk golf juga. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa orang yang akhirnya mematenkan ini, seperti Lacoste yang ada logonya seperti buaya tapi yang dibordir kecil, atau juga polo sendiri seperti ada gambar orang bermain polo. Ada juga Ralph Lauren yang itu adalah merek-merek terkenal untuk kaos-kaos yang model seperti ini. Tapi terus kemudian juga akhirnya ada kaos yang model begini dengan merek-merek yang lain tentunya. Bapak Ibu, tujuan dari kaos ini adalah tentunya tetap mempunyai kerah, tapi juga pemain-pemain polo waktu itu mempunyai keleluasaan di dalam mereka bergerak. Jadi kalau kita tinjau hari ini kita akan membicarakan tentang itu, yaitu tentang adanya gerak dan harapan tentunya. Nah, saya teringat kalau dihubungkan dengan kaos ini juga, saya teringat di Lukas 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Saya bacakan di situ, perikopnya adalah tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Saya akan bacakan cepat. Pada
suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Dan kita langsung ke ayat yang ke-24, yang B dikatakan di situ, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam konteks ini yaitu tentang orang lumpuh yang disembuhkan, itu sebenarnya juga bisa Bapak Ibu juga lihat di Matius 9 ayat 1 sampai 8 dan Markus 2 ayat 1 sampai yang ke-12 dengan konteks yang sama. Dan di dalam 3 perikop itu saling melengkapi, terutama tentang berapa banyak orang yang terlibat di dalamnya. Kalau kita cari garis besarnya, yang jelas pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar, terus kemudian menyembuhkan, terus kemudian ada orang yang lumpuh dan ada orang yang tergerak untuk mengangkatnya dan digotong oleh beberapa orang kalau di dalam Lukas ataupun oleh Matius, tapi Markus bisa menyebutkan 4 orang di situ, tapi tidak bisa masuk dan akhirnya mereka naik ke atap rumah, membongkar atap rumah dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya itu pelan-pelan dan mereka meletakkannya tepat di hadapan Yesus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sebenarnya belajar tentang gerak dan keleluasaannya yang bisa menimbulkan harapan. Ketika Tuhan Yesus mengajar dan waktu menyembuhkan banyak orang sakit, ternyata ada orang lumpuh. Nah, ketika ada orang lumpuh, tentunya orang lumpuh ini tidak bisa bergerak. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bergerak itu adalah berpindah dari tempat atau kedudukannya, atau berpindah dari tempat acuannya. Orang lumpuh tentunya tidak bisa mempunyai kemampuan seperti ini, tetapi Tuhan Yesus mempunyai kemampuan menyembuhkan. Tapi bagaimana caranya untuk bisa membawa orang ini ke hadapan Tuhan Yesus dalam kondisi bahwa banyak orang yang berkerumun dan tidak bisa masuk. Akhirnya tetap digotong oleh beberapa orang. Kemudian karena tidak bisa masuk, ada satu kegerakan yang luar biasa, yaitu diangkat naik ke atap. Bapak Ibu, ketika naik ke atap ini saya tidak bisa membayangkan rumahnya modelnya bagaimana waktu itu ya. Tapi yang jelas kalau naik ke atap rumah itu satu usaha yang luar biasa, apalagi membawa orang yang sakit. Ini sebuah gerak yang sulit menurut saya. Sebagai seorang laki-laki juga, kita juga orang-orang yang biasanya di rumah itu yang bertanggung jawab tentang genteng bocor dan sebagainya, talang bocor. Kalau kita naik ke atas itu mengalami banyak kesulitan, kita harus pakai tangga dan sebagainya. Terus kalau kita masuk di antara, kalau ada yang memakai genteng yang modern ya, tapi karena saya memakai genteng yang lama, kadang-kadang saya harus bongkar genteng itu dan saya bisa masuk ke dalam. Dulu ketika tahun 2005 ketika awal-awal mempunyai rumah agak enakan, badan masih kecil, tapi beberapa tahun sudah itu ternyata saya bisa masuk dan tidak bisa keluar lagi karena badan sudah terlalu gemuk. Dan itu kita di dalam konteks ini masih membongkar atap dan menurunkannya. Dan ketika menurunkan itu ada beberapa banyak faktor yang harus diperhatikan. Tentunya yang pertama harus kompak ketika menurunkan. Kalau satunya terlalu cepat, satunya terlalu lambat, akhirnya miring dan orangnya menjadi jatuh. Jadi seperti itu. Dan butuh kekuatan karena ketika menurunkan bebannya tidak hanya orang itu saja yang sakit, tetapi juga tempat tidurnya. Dan hebatnya diturunkan tepat di hadapan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks orang lumpuh yang disembuhkan ini memang banyak hal yang bisa kita ambil. Dan di dalam konteks sarapan kita yang 10, 12 atau 15 menit tentunya kita di dalam membahas ini
waktunya terbatas, ada banyak hal yang mungkin akan terlewat. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa lihat berkaitan juga dengan dress code kita hari ini bahwa suatu gerak, suatu kegerakan, suatu usaha itu nanti akan menimbulkan sebuah harapan. Sama seperti yang ada di konteks kita hari ini, yaitu orang lumpuh. Orang lumpuh ini tidak akan bisa sembuh, tidak akan bisa mendapatkan sebuah mujizat kalau tidak ada orang di sekitarnya yang mengalami kegerakan, dia bergerak untuk menggotong, mengangkat, masih punya inisiatif karena tidak ada orang diangkat ke atas, diturunkan lagi ke bawah, dan itu butuh tenaga, kekompakan, dan satu ide yang luar biasa. Dan sehingga orang itu ada di hadapan Tuhan Yesus, dan di ayat 24 itu dikatakan bahwa di situ dikatakan orang lumpuh ini mengalami sebuah mujizat. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, tetapi kita mengalami satu penghalang sehingga kita tidak bisa bergerak leluasa, sama seperti orang-orang yang tidak ada namanya itu terus menolong orang yang lumpuh tadi. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekeliling kita. Ada yang sakit, ada yang sedang mengalami isolasi mandiri dan sebagainya, dan mereka tidak bisa keluar. Nah, ini di dalam konteks ini juga kita mempunyai satu diingatkan kembali, yaitu bahwa ada banyak orang di sekeliling kita yang membutuhkan seperti itu, membutuhkan perhatian di dalam isolasi mandiri mereka, butuh suplai, butuh doa dan sebagainya yang akan membantu mereka untuk kita meletakkan mereka di hadapan Tuhan Yesus dan memperoleh mujizat-mujizatnya. Bapak Ibu Saudara, ini yang bisa kita sampaikan, terbatas sekali, tetapi ingat bahwa mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sekarang sedang di rumah, isolasi mandiri, atau sedang dalam masa pemulihan. Ingat bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi saudara, tetap bergerak di dalam rumah, sebisa mungkin olahraga, makan yang banyak. Kalau misalnya kembali ya makan lagi, cari makanan baru dan makan lagi, dan tetap semangat. Dan di dalam sebuah kegerakan Bapak Ibu, usaha yang Bapak Ibu lakukan, tetap melekat pada Tuhan, dan pasti Tuhan akan mendatangkan mujizat, akan mencarikan jalan, membuka jalan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, olahraga, makan yang cukup dan sesuai, dan itu akan menjaga kita semua. Dan kalau ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan, ayo kita bergerak. Apa yang bisa kita lakukan? Kirim makanan, membantu doa dan sebagainya yang membuat hati mereka gembira dan mereka segera sembuh. Demikian harapan yang bisa saya berikan. Tetap semangat, Tuhan Yesus mengasihi Bapak dan Ibu Saudara. Amin.